Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Review film kali ini berjudul Anuh Bhavinsu Raja yang dirilis pada tahun 2021. Film berbahasa Telugu India yang bergenre action ini menampilkan Raj Tarun dan Kashish Khan sebagai aktor utamanya. Film ini menceritakan kisah seorang pria bernama Raju yang menjadi pewaris tunggal kekayaan kakeknya. Di usia muda dengan kekayaan melimpah, membuat seorang Raju hidup berfoya-foya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Dia terseret pada sebuah kasus yang membawanya mendekam dalam tahanan. Lantas bagaimana kisah sang Raju setelah itu? Yuk, simak hingga film ini selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support channel Depi dengan cara subscribe dan tinggalkan kesan menarik di kolom komentar, agar Depi semakin bersemangat menghibur kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menjiwai alur ceritanya. Di awal film, kita dibawa ke sebuah desa kecil bernama Yamugandi. Yamugandi salah satu desa yang terpencil di Hyderabad, India. Seorang remaja bernama Raja dari jauh mengayuh sepeda bututnya. Tapi jangan salah, seluruh hamparan sawah di sekeliling itu adalah milik keluarga Raja. Raja baru saja pulang dari sekolah, di mana setiap hari Raja mengamati Bangaru kakeknya, menghitung duit ratusan juta setiap hari. Itu semua adalah hasil dari tambak dan ladang kakeknya. Kakek Raja merupakan tuan tanah di desa tersebut, membuat dia hidup dalam gelimang harta. Meskipun suatu hari, seorang pengemis meminta sedekah dari Bangaru, tetapi kakek Raja ini tidak ada kepekaan untuk memberi sepeser dari hartanya. Dan bagi kakek Raja, uang bagikan anak bayi yang harus dirawat dan jangan pernah menyerahkan itu kepada orang lain. Pesan kakeknya yang begitu perhitungan membuat Raja dan ayahnya di sepanjang jalan memprotes Bangaru agar membeli mobil baru, dikarenakan mobil keluarga mereka sudah tak layak digunakan. Namun Bangaru tak menyetujui dan terjadilah percekcokan di atas mobil tersebut. Hingga ayah Raju tidak berkonsentrasi menyetir yang pada akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Tragedi tersebut membuat Raja yang masih kecil itu kehilangan seluruh anggota keluarganya. आज के बाद तो कभी नहीं रोना। बहुत मजे कर। Dia hidup sebatang kara dengan limpahan harta yang diwariskan kakeknya. 20 tahun berlalu, apa yang terjadi pada Raja? Kini ia berada di dalam penjara karena kasus pembunuhan berencana. Di waktu kecil dia begitu labil memaknai uang yang begitu banyak, hingga ia dibuat lupa diri. Raja mendapat karma di mana apa yang dia inginkan tidak selamanya dapat ia peroleh. Di sini ia berhadapan dengan napi senior yang selalu menindas dirinya. Tetapi tak berlangsung lama. Dengan kelakuan baiknya itu, maka Raja dibebaskan dari penjara. Di tempat lain, komandan security sedang melakukan apel pagi, di mana pada hari itu Raja telah lulus seleksi dari pelatihan. Mereka diangkat sebagai security yang menempatkannya di kantor IT. Salah satu kawannya bernama Sudarsan begitu bahagia ditempatkan pada lokasi strategis, di mana wifi bisa diakses kapan saja. Di malam pertama Raju bertugas, seorang pegawai terlihat merokok di bawah tanda larang. Bagi security baru sepertinya, ini merupakan kewajiban Raja untuk menertibkan pegawai yang seperti itu, meski pria tersebut menimpali balik dirinya. Sudarsan menganggap itu lebih baik daripada dirinya yang mendapat sentuhan fisik dari pegawai di sana. Beruntung karena komandan ini memberikan masukan kepada mereka, di mana kondisi para pegawai di kantor ini memang semakin larut, semakin tidak waras. Tidak banyak juga yang frustasi, dan agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, maka mereka harus tahu kondisi penghuni gedung tersebut. Scene selanjutnya merupakan hari libur mereka. Sudarsan merupakan tipikal yang terobsesi dengan pakaian branded.
Di sini ia sengaja memamerkan baju barunya di depan Raju. Karena kegirangan, Sudarsan kecipratan dan mengotori sekujur tubuhnya. Namun siapa sangka pengendara itu adalah Shruti, yang merupakan salah satu pegawai di kantor IT tempat mereka bekerja. Darsan sungguh tidak terima hingga ia meminta ganti rugi kepada Shruti. Raju mendengar diam-diam percakapan mereka. Ia menahan Darsan yang emosi karena itu akan berisiko ketika Darsan memperpanjang masalah itu. Karena nasihat itulah akhirnya Darsan melepaskan Shruti pergi. Scene selanjutnya kita beralih ke suatu lokasi penambangan. Seorang mandor kedatangan tamu yang memberikannya sebuah kotak berisikan sejumlah uang beserta foto. Rupanya para pekerja tambang ini bukan hanya bekerja sebagaimana yang kita lihat, melainkan mereka adalah komplotan eksekutor bayaran yang bisa disewa kapan saja. Dan mereka menjalankan aksinya dengan sangat rapi dan teliti. Ketua komplotan mereka bernama Gani. Ia sangat ditakuti di kota ini, di mana tak ada satupun aksi mereka yang menemui kegagalan, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan normal, seolah-olah mereka tidak berhubungan sama sekali dengan segala tindak kriminalitas. Karena inilah mereka menjual amarahnya dengan sejumlah uang. Scene selanjutnya kita beralih di kala Shruti dalam perjalanan untuk kembali ke kosan. Ia mengambil izin dari kantornya, dikarenakan Shruti sedang tidak enak badan. Namun di tengah perjalanan supir taksi ini mengambil arah lain untuk mengambil penumpang lainnya. Padahal Shruti tidak tahan lagi dengan kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan jika ia harus berkeliling lagi dalam jarak yang jauh. Dan penumpang itu tak lain adalah Raju. Shruti yang memperhatikan penumpang ini merasa sebelumnya ia pernah bertemu dengannya. Dan begitupun Raja, dia masih mengenal perempuan yang mencelakai temannya Darsan. Di atas mobil inilah mereka berkenalan satu sama lain. Namun kekonyolan Shruti adalah ketika ia telah sampai di depan kosannya, di mana uang kasnya malah tidak mencukupi untuk membayar sewa. Sehingga Raja sebagai lelaki sangat peka untuk membayarkan sewa taksi Shruti. Esoknya Raja dan Darsan bersilaturahmi ke mes kantor mereka. Di sini dia melihat salah satu rekan kerjanya nampak galau. Dikarenakan semua orang telah mudik, tetapi dia masih berada di kota ini demi pekerjaan. Ia berharap mendapat cuti untuk berkumpul bersama keluarganya di kampung. Tetapi takut tatkala komandan mereka tidak memberi izin cuti kepadanya. Namun diam-diam, komandan mereka telah mendengar percakapan di antara Darsan dan kawannya. Dan pada akhirnya, komandan ini mengizinkan. Mendengar kegelisahan itu, Raju begitu berempati. Sebab dirinya merindukan kampung halaman. Meskipun dia tak mempunyai keluarga. Baginya, kedua orang tua dan kakeknya adalah kesedihan mendalam yang mengusiknya setiap hari. Namun berbeda di tempat lain, Shruti bersama Antika sedang sibuk berbelanja di sebuah pasar dekat kantornya. Namun tak diduga, di sana Shruti mendapati Raju sedang berkeliling di pasar tersebut. 300 रुपए मैडम 150 में दोगे? Yang memalukan, Shruti lagi dan lagi kekurangan uang untuk membeli sebuah aksesoris yang disenanginya. Di sini Raju selalu datang di waktu yang tepat. Sehingga untuk membalas kebaikan Raju, Shruti mengajak Raju untuk pergi ngopi. Thanks. लेकिन ये क्या है मैडम? Tak sebatas itu pertemuan mereka. Di kala itu Shruti dan Antika pulang dari klub malam. Para pekerja kantoran di Hyderabad memang terkenal dengan gaya styling dan clubbing. Karena itulah hiburan mereka. Dan tanpa mereka sadari, polisi Hyderabad telah berdiri di pinggir jalan melakukan sweeping. Di sini seorang pria telah tertangkap basah, sedangkan kendaraan di belakang lainnya masih mengantri untuk diinterogasi. Sebenarnya Antika ragu untuk melaju ke depan. Olehnya Shruti mengandalkan kecantikannya untuk menghalau yang bertugas. Raju dan Darsan melihat ini dan begitu menggelikan baginya. Karena sebenarnya Shruti juga punya rasa takut. Dan untung saja Raju bertindak cepat. Meskipun harus berpura-pura sebagai kekasih Shruti. Sehingga konflik di antara mereka menyelamatkannya dari pengawasan polisi. इतनी छोटी सी बात के लिए ये रोड पे उतर आ गई सर। थैंक यू सर।
Dan setiba di kontrakan mereka, Antika telah menanti lama kedatangannya. Dengan nada candaan, Antika mengatakan kiranya dia telah viral di YouTube. Hampir saja mereka cekcok, namun Raju malah mengambil kesempatan. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Shruti, karena seperti sadar kalau Raju telah memberi banyak pertolongan kepadanya. Saat ia ingin membayar utang budi, Raju malah menolaknya. Karena itu Shruti hanya meminta nomor telepon Raju. Dan di sini Shruti kemudian membuat janji dengan Raja, di mana besoknya mereka berkencan di sebuah mall. Berawal dari situlah mereka menjalani kedekatan. Suatu hari, mereka berjanji untuk mendatangi tempat peribadatan. तू टेंशन मत ले. हाय. हेलो श्रुति जी. Demi mendapat berkah, mereka rela mengantri panjang. Di sela-sela itu, Raju memuji penampilan Shruti yang tidak seperti biasanya dengan rambut lurus. Karena bagi Raju, Shruti terlihat lebih cantik dengan rambut ikalnya. Sampai di situ tiba-tiba sebuah kesyukuran, sebab penanganan di sana dikelola oleh salah satu seniornya. Sehingga paman security ini mengeluarkan Raja dan Darsan dari panjangnya antrian. Disinilah Shruti merasa terjaga dengan kehadiran sosok Raju di dekatnya. Di mana setiap kali ada masalah, Raju selalu mengatasi permasalahan itu. Shruti nampaknya menaruh hati pada Raju, hingga ia membayangkan suatu ketika ia berada di dalam rumah tangganya bersama Raju. Di luar rasa kasmaran Shruti, kita berpindah pada komplotan peregang nyawa ini. Di mana malam itu seorang tak dikenal menitipkan sejumlah uang, yang artinya perintah sudah jelas di dalam kantong yang berisi uang itu. Manikyam yang merupakan saudara Gani mendapat sebuah foto di mana itu adalah Raju. Berselang kemudian tiba-tiba teleponnya berdering dari seorang yang terselubung telah memberikan dia sejumlah bayaran. Dan dengan percaya diri mereka berjanji akan menyelesaikannya. Di sebuah pagi yang cerah, Shruti menikmati akhir pekan bersama Antika. Tiba-tiba dering pesan dari ibunya mengganggu. Ibunya mengirim foto seorang pria yang akan dijodohkan dengan Shruti. Meskipun pria itu mapan dan lulusan MBA, Shruti tetap saja menolak. क्या है माँ? कॉमेडी सीरियल चल रहा है. उसका चेहरा भी देखा आपने? समझ गई ना? माँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो. Akhirnya dia menghubungi Raju dan mengajaknya berkencan. Namun Raju kala itu sibuk mengurus keperluan acara di kantor mereka yang akan berlangsung malam nanti. Waktu terasa begitu cepat, tiba malam penobatan pegawai berprestasi di kantor IT tersebut. Shruti bersiap-siap mengungkapkan perasaannya di acara ini. Please welcome. Come on the stage. Please come. जा जा Just as we Namun peristiwa mematahkan hatinya di saat Raju sedang naik panggung untuk menerima penghargaan sebagai security terbaik di kantor ini. Dikarenakan selama ini Shruti tak menyadari bahwa Raju adalah seorang satpam kantor. Hey security. Esoknya seluruh rekan kerjanya membuli dirinya. Sebagai wanita yang begitu ideal memilih pasangan, namun ternyata dia sendiri yang kena batunya. Karena lelaki pujaan hatinya hanya seorang security kantor yang bekerja di malam hari. Jadi wajar saja teman-temannya ini menertawakan dirinya. Dari penobatan malam itu, maka prestasinya membuat Raju naik jabatan. Sekarang ia pun bersama Darsan masuk dalam shift pagi. Sehingga Raju yang tak sadar dengan kondisi itu, malah masuk saja untuk memberi kejutan kepada Shruti. Shruti tidak bisa berbohong dengan rasa ilfilnya kepada Raju. Ia langsung melabrak dan memberi sejumlah uang kepada Raju agar dia tidak mengganggu lagi hidupnya. ये लो. Setelah kejadian itu, nasib percintaan Shruti kian disoroti oleh Antika. Dia bahkan insecure untuk ke kantor karena ia mengatakan bahwa akan ditaruh mana mukanya. Antika memberi teguran kepadanya agar menerima kenyataan itu. Lagi pula, Raju selama ini tulus untuk berbaik hati kepadanya. Hanya saja Shruti yang salah paham karena semudah itu terpesona dengan Raju hingga tidak bisa mengusik lebih jauh dari sisi pria itu. Sesaat merenungi perkataan Antika, ternyata ada benarnya juga. Shruti telah salah bersikap angkuh kepada Raju. Data security या system security? अरे क्या मैडम, वो तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, एकदम नेचुरल है. Sehingga dia menghubungi Darsan untuk bertemu dengan Raju. अच्छा ठीक है मैं आती हूँ. Namun malamnya Darsan dan Raju kembali dari kantor. Tiba-tiba mereka terjebak dalam konstruksi pembangunan jalanan.
di mana mereka itu adalah komplotan Ghani yang diam-diam mengincar dirinya. Perseteruan terjadi yang hampir saja membuat Raju mati konyol di hadapan Darsan. Namun lihat apa yang terjadi setelah Raju mengeluarkan jurus bela dirinya. Ghani sendiri yang harus menanggung kehilangan adik kandungnya. Kepergian adiknya membuat Ghani semakin menjadi ganas, dan orang yang memesan pekerjaan itu pun telah mengkali nol kinerja mereka yang tak becus melengsarkan satu orang satpam seperti Raju. जिसने सुपारी दी थी उसका फोन आ रहा है। Meski aktor di balik semua teror itu adalah Raju sendiri yang membuat skema agar gangster Ghani keluar dari permukaan. Darsan dari tadi mendengar percakapan Raju di telepon, yang telah sengaja mengatur kejadian malam itu, di mana ia telah membunuh Manikyam. Di hadapan Sudarsan dan Shruti, Ghani menceritakan alasan terbesarnya mengintai para gangster menakutkan di Hyderabad itu. Kembali ke 2 tahun yang lalu, di desa Yamugandi. Di sini Raju adalah salah satu anggota masyarakat yang sangat disegani, karena kekayaan yang diwariskan oleh kakeknya sang tuan tanah. Di sekujur tubuhnya berbalur emas puluhan gram. Raju yang selama ini menjadi pewaris tunggal seluruh bisnis kakeknya, bisa seenaknya saja melakukan apapun yang diinginkannya. Dia tidak ingin disaingi oleh warga kampung lainnya, di mana anak buah Raju menggelar kampanye atas pencalonannya sebagai kepala desa Yamagandi. Baliho telah dipasang di beberapa sudut desa. Ami Raju tidak terima jika Raju yang belagu ini menjadi saingan politiknya untuk menggantikan Murti sebagai kepala desa. Di tengah semaraknya kampanye di desa itu, Murti kedatangan anak sematawayangnya bernama Arvin. Arvin adalah putra tunggal dari Tuan Murti yang telah sukses dalam karir dan rumah tangganya di Amerika Serikat. Ia juga merupakan sahabat kecil Raju dan tentu ia sangat mengenal baik sahabatnya itu. Selanjutnya, kampanye Raju tidak berhenti. Sekarang ia sedang sibuk mengambil hati para bocil, agar kedua orang tua mereka berbaik hati memilihnya. Di sela-sela itu, Arvin langsung bersilaturahmi kepada Raju, dikarenakan besok adalah hari ulang tahun anak Arvin. फोटो प्लीज। Walau di sana nampak Ami Raju memberikan anak Arvin sebuah kado, हाँ बेटा, हाथ आगे करो। आप देख रहे हैं karena tak mau kalah saing, Raju tentu bertindak lebih dari Ami Raju. Malamnya Raju sibuk membuat acara di halaman rumahnya. Seluruh warga kampung ikut berpesta di pekarangan rumah itu. Namun tidak masalah karena di sini demi terpilihnya ia menjadi kepala desa, Raju membagikan minuman secara gratis. हाँ पियो पियो आराम से पियो जितनी चाहिए Meski dalam keadaan mabuk, seorang warga kecoplosan dan berkata bahwa Ami Raju lebih baik dibandingkan Raju menjadi pemimpin mereka. Ini membuat Raju naik darah, dan besoknya di sebuah pesta rakyat nampak Ami Raju begitu akrab dengan Murti. Ia sudah merasa disaingi karena warga diam-diam mengkhianati dirinya. Dengan gaya yang santai, Raju menyewa seorang preman untuk mengacaukan pesta tersebut. वाह हो क्या रहा है? अरे घबरा मत यार। Tetapi preman yang menggunakan topeng malah menyerang dirinya. Kondisi semakin tidak terkendali, karena sahabatnya Arvin telah menjadi sandraan. Di sini Raju mengamuk kepada preman tersebut dan membeberkan seluruh rencananya yang terdengar ke seluruh warga. Membuat Raju menghubungi suruhannya agar mundur dari serangan itu. Namun apa yang terjadi? Preman itu malah asik pesta miras dengan kawan-kawannya dan sejak awal membatalkan kesepakatannya dengan Raju. Disinilah Raju menaruh curiga preman bayaran ini dari siapa, hingga ia babak belur dan pingsan. Dan setelah sadarkan diri, dia telah berada di rumah sakit dan menemukan mayat Arvin berada di rumah sakit tersebut. Seluruh orang-orang menyoroti dirinya, bahkan orang-orang kepercayaannya sendiri. Semua orang menuduh bahwa Rajulah yang telah membunuh Arvin. Meski ia mengelak, tetapi bukti kuat merujuk kepadanya. Itulah yang menyeret Raju hingga mendekam di dalam tahanan selama bertahun-tahun.
Tetapi dari jeruji besi dia berhasil menemukan informasi tentang komplotan paling berbahaya di Hyderabad, di mana merekalah yang bekerja di bawah kaki Ghani. Raju masih menyimpan gambar tato di tangan preman itu, sehingga alasan terdekat Raju berada di kota itu adalah menyasar geng peregang nyawa. Raju akan menemukan bukti yang kuat untuk mengungkap siapa di balik kematian Arvin sahabatnya. Karena Ghani adalah kunci dari semua perkara itu. Meski di tempat lain, Ghani telah menemukan sosok penebar informasi tentang komplotannya. Dia adalah salah satu dari anggota mereka yang telah berkhianat demi sejumlah kenikmatan sendiri. Dengan uang sogokan dari Raju, dia membeberkan seluk-beluk Ghani. Di mana setelah itu Ghani tidak berhenti di situ. Dia terus mengincar Raju yang menjadi sasarannya. Sementara Raju yang malam itu berada di sebuah kuil mendengarkan kajian, harus berhadapan dengan peristiwa naas. Ia harus menghadapi keganasan Ghani yang masih dendam atas kepergian saudaranya. हमारा कोई दुश्मन नहीं था। Meski sudah babak belur, Ghani tetap saja tidak mengakui siapa yang telah menyuruh dia menghabisi Arvin. Hingga ia pun kabur dari amukan Raju. Namun HP milik Ghani tercecer yang membuat Raju berhasil menemukan siapa dalangnya. Scene berikutnya di desa Yamugandhi, nampak Amir Raju begitu naik darah melihat saingan politiknya sendiri adalah Murti. Sepertinya warga desa masih belum bisa move on dari kepemimpinan bapak tua itu. Olehnya Amir Raju menyesal telah bersaing panjang dengan Raju. Karena yang punya suara tertinggi juga adalah Murti, hingga mereka mengatur siasat. Besok harinya merupakan hari pencoblosan kepala desa. Seluruh warga telah bersiap-siap menggelar perhelatan 3 tahun sekali itu. Namun di sana juga nampak seorang preman telah mewanti-wanti membuat kerusuhan. Membuat semua orang berlarian meski mereka mengintai rombongan kepala desa Murti. Rahul yang merasa akan mati malah berteriak karena preman bertopeng ini bersikeras menghabisi nyawanya. Jika yang harus diselesaikan itu adalah Murti dan keluarganya, bukan malah menyasar dirinya. Padahal perintah sudah jelas malam itu. Namun Rahul dikagetkan setelah orang itu membuka kain di wajahnya. Dan ternyata itu bukanlah Ghani, tetapi itu adalah Amir Raju. Sehingga itulah yang membuat Raju telah mengungkap siapakah sebenarnya pembunuh Arvin yang selama ini menjadi bagian dari rencana Rahul. Rahul yang sakit hati karena menginginkan kekuasaan Murti. कोई भी नहीं बचना चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अभी मैंने आपको मारने का प्लान बनाया। Dan selama bertahun-tahun itulah yang membuat Raju berjanji pada dirinya tidak akan kembali ke kampung Yamagandhi sebelum ia berhasil menangkap pengkhianat yang sebenarnya. Janjinya telah ia penuhi dan akhirnya ia menetap selamanya di desa kecil ini. Raju berhenti menjadi seorang security di kota dan kembali membangun bisnis tambaknya di desa tercinta bersama Darsan dan kekasihnya, Shruti. Hingga itulah yang menjadi akhir dari keseluruhan alur cerita film ini. Pesan apa yang dapat diperoleh dari film ini, pemirsa? Depi tunggu di kolom komentar. Sekian alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dev Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya. See you next video.